Algogi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Saya sekarang mau coba berikan kepada Anda pemahaman tentang Wolbachia. Wolbachia itu apa sesungguhnya? Ya, saya izin Pak Kun untuk share screen. Bisa ya? Saya bisa share screen? Bisa ya? Udah kelihatan? Sudah. Ya, tadi pagi Bapak Ibu semuanya, saya memberikan webinar ini ya. Jadi saya membicarakan tentang nyamuk sintetis atau nyamuk Wolbachia ini. Pesertanya adalah orang-orang yang selama ini sudah belajar bersama saya setiap hari Minggu selama 5 jam, mulai dari tahun 2021 awal. Jadi mereka adalah orang-orang yang memahami sekali bagaimana cara saya mengkonsepkan ilmu tentang segala ilmu yang saya miliki itu dalam bagaimana kita bisa memahami pandemi dan apa sebetulnya tujuan mereka. Ya, jadi ini sedikit saja karena Anda juga pasti mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat ya. Sebenarnya Wolbachia itu apa sih? Gitu kan? Wolbachia itu sebetulnya adalah tangan Tuhan. Wolbachia itu sebetulnya adalah pasukan Tuhan. Dia adalah bakteri ya, yang secara alamiah itu ada di dalam 50% dari serangga-serangga, di antaranya adalah nyamuk. Selama miliaran tahun, mungkin selama jutaan tahun mungkin, bakteri Wolbachia itu sudah hidup, bersimbiosis dengan serangga-serangga termasuk dengan nyamuk macam-macam. Untuk apa Tuhan memberikan Wolbachia itu ke dalam selnya nyamuk? Untuk mensinergikan, untuk menstabilisasi, untuk menyeimbangkan populasi. Jadi secara alamiah, Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan bakteri Wolbachia itu sebagai alat kontrasepsi secara alami kepada nyamuk-nyamuk ini. Ya, sehingga mereka bisa hidup dengan sinergi. Nah, konsep bagaimana Tuhan itu memberikan bakteri Wolbachia itu analogi dengan kita punya 10⁴ triliun bakteri yang tinggal bersama kita di usus dan pencernaan kita. Kita punya 10⁴ triliun bakteri. Dengan analogi yang sama, 85% dari fungsi mereka adalah untuk imunitas. 15%-nya adalah untuk membantu kita membuat hormon, metabolisme kita, dan sebagainya. Itulah luar biasanya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, konsep ini kemudian diambil oleh mereka. Ya, mereka kemudian secara singkat itu menggunakan temuan alamiah ini, temuan natural ini, kemudian mereka ciptakan adaptasinya, modifikasinya dengan menggunakan teknologi genetic engineering. Sehingga bakteri Wolbachia ini bisa ditempatkan di serangga manapun, di nyamuk manapun. Ya, jadi sebetulnya bakteri Wolbachia ini enggak cuma kemarin, enggak cuma sejak 2016 ketika kemudian World Mosquito Program ya bersama Bill Gates sebagai investor dan penyandang dana research untuk UGM dan semuanya. Supaya Anda tahu ya, saya sepanjang hidup itu menjadi peneliti untuk nyamuk Aedes aegypti dan kemudian sejak tahun 2002 itu saya menjadi peneliti malaria. Sejak dari UGM kemudian saya bertempat di satu kawasan endemik malaria dan di situ saya menjadi peneliti dan saya diminta oleh beberapa badan internasional untuk meneliti nyamuk malaria. Lalu kemudian saya bekerja sama dengan beberapa universitas internasional juga. Saya punya site di Papua Barat dan di NTT. Saya bertahun-tahun di sana. Jadi nyamuk ini menjadi teman baik saya selama puluhan tahun. Dan ketika konsep Wolbachia ini sebetulnya saya udah tahu lama, cuman ketika kemudian genetic engineering, CRISPR-Cas9, ya itu mulai masuk, itu saya sudah tidak terlibat di situ. Jadi pengetahuan saya tentang nyamuk, bagaimana menggunakan bakteri Wolbachia dan sebagainya itu sebagai teman baik dari nyamuk-nyamuk itu sudah lama saya ketahui. Nah, kali ini saya ingin sampaikan bahwa nyamuk Wolbachia, mengapa disebut sebagai nyamuk Wolbachia sekarang? Karena dengan genetic engineering, ya, dengan menggunakan pisau Cas9 namanya ya, pisau Cas9, gennya Wolbachia ini disisipkan ke dalam gennya nyamuk, sehingga nyamuk itu dinamakan nyamuk Wolbachia. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya mereka bisa satu
mengembangbiakkan sebanyak mungkin tanpa harus menggunakan konsep breeding antara nyamuk jantan dengan nyamuk betina. Mereka bisa lakukan itu di laboratorium, dan berapa banyak mereka bisa produksi nyamuk itu mereka bisa bisa atur sebutuhnya mereka, ya. Dan yang kedua, tentu saja jauh lebih baik karena mereka bisa melakukan kontrol terhadap gen-gen yang kemudian menjadi bentuk dari nyamuk itu. Nah, dari sini maka Anda bisa tahu bahwa dengan gene editing, bahwa dengan CRISPR-Cas9 ini apapun material genetik dari apapun, apakah itu virus, apa organisme yang lain, itu bisa dimasukkan ke dalam bagian dari satu organisme. Dalam hal ini adalah nyamuk, ya. Nah, disitulah sebetulnya ada potensi-potensi yang harus betul-betul kita perhatikan tentang ini. Nah, apa konsekuensi dari bakteri Wolbachia yang merupakan alat kontrasepsi alami, alat kontrol populasi alami yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada nyamuk Aedes dan nyamuk yang lain, karena mereka itu mampu untuk membuat telur yang dihasilkan oleh nyamuk betina itu menjadi telur yang kosong, janin nyamuk menjadi mati, ya, karena si Wolbachia ini. Kemudian Wolbachia ini dengan mekanisme cytoplasmic incompatibility itu mereka mampu membuat nyamuk laki-laki itu menjadi feminin. Artinya mereka tidak mau lagi kawin-mawin dengan nyamuk betina, dan akhirnya dia menjadi nyamuk yang semi infertil, ya, karena dia tidak mau kawin. Nah, kemudian mereka juga melakukan modifikasi dengan sperma dari nyamuk laki-laki itu sehingga tidak bisa melakukan pembuahan kepada sel telur dari nyamuk betina. Itulah caranya mereka mereduksi dan mengontrol populasi dari nyamuk. Nah, bayangkan kalau konsep-konsep ilahiyah ini, konsep-konsep pengaturan populasi, konsep-konsep siapa bayi yang mati dan siapa yang terus dilahirkan, bayi-bayi nyamuk di sini, itu kemudian diekstrapolasi, kemudian dielaborasi kepada manusia. Apa yang terjadi, teman-teman? Jadi saya rasa eksperimen ini sebetulnya nothing but seperti waktu COVID dulu. Ini adalah eksperimen untuk menguji suatu metode, suatu teknologi yang nanti akan menjadikan metode itu bisa digunakan oleh organisme apapun. Baik yang satu sel seperti bakteri, sampai yang 100 triliun sel seperti manusia. Itu konsep yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi dengan ini Anda sudah mulai memahami, kan, sinergi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Mereka mau mengatur kita. Bukan cuma sekedar apa yang harus, apa yang tidak, dari sisi sosial, dari sisi politik, dari sisi ekonomi. Bahkan sampai badan kita pun mereka atur dengan metode-metode yang sekarang ini mereka eksperimentasikan dengan makhluk-makhluk yang kecil. Setelah ini jadi, ya mereka akan bisa dengan mudah untuk melakukan adaptasi metode-metode yang sedang mereka eksperimentasikan kepada kelinci-kelinci percobaan 13 negara, teman-teman, termasuk Indonesia. Nah, sekarang saya berpikir begini, kenapa pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, begitu bodohnya atau begitu jahatnya mendaftarkan rakyat Indonesia sebagai kelinci percobaan atas eksperimentasi yang sangat-sangat fatal akibatnya di masa depan ini. Kalau seandainya itu memang untuk noble mission, untuk misi yang mulia, untuk mengeradikasi penyakit demam berdarah, kenapa kita nggak duduk manis seperti 175 negara yang lain, menunggu saja eksperimen itu berjalan dengan baik di 12 negara yang lain? Kenapa kita mesti ikut di dalam eksperimen ini? Siapa yang diuntungkan dalam eksperimen ini? Kalau memang kita ingin, kenapa kita nggak nunggu aja sekitar 5 tahun, 7 tahun, bukan 30 tahun seperti yang disampaikan oleh Profesor Hera. Efek, ya, post effect evaluation itu bisa kita lihat dari 2 tahun sampai 5 tahun. Dari situ baru kemudian kita bisa katakan bahwa metode ini berhasil dan tidak memberikan harm kepada manusia. Kita tunggu aja. Lalu, apakah ada urgensinya dengan konsep nyamuk demam berdarah? Apakah penyakit demam berdarah ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Enggak, nol. Ya, ketika saya masih mahasiswa dulu, waktu saya masih belajar dan kemudian mendalami dan ikut dalam penelitian nyamuk Aedes aegypti menghasilkan demam berdarah, betul. Di sekitar tahun 1998 sampai 2000 itu case fatality rate
dari demam berdarah di Indonesia itu masih 20%. Tinggi kan? Artinya 100 orang yang terinfeksi, 20 orang meninggal. Sekarang berapa? Sekarang case fatality rate itu cuma 0,8%. Artinya bahkan lebih membunuh flu, common cold dibandingkan dengan demam berdarah. Beberapa teman Jumantik, teman-teman kader saya tanya, berapa ya yang di Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat yang menjadi site dari Wolbachia, Jakarta Timur? Nggak lebih dari 10 kasus. Tidak ada yang dikabarkan dilaporkan meninggal, nggak ada. Beda sekali memang dengan 20-30 tahun yang lalu. Ketika kita selama ini tahu sekali ya wabah demam berdarah berapa yang meninggal, teman, tetangga, keluarga dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Nah, jadi kan pertanyaan besar, kenapa yang dipakai sebagai promotion sekaligus propaganda agar masyarakat itu bisa menerima proyek eksperimen nyamuk Wolbachia ini, kenapa demam berdarah? Nah, itu pertanyaan besar yang saya juga ingin menunggu jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya hanya mau meng-highlight bahwa pihak para peneliti itu sangat bertolak belakang informasi yang dia sebarkan dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya ini bukan rekayasa genetika atau ini bukan gene drive, tetapi ini adalah assisted reproductive technology, sebagaimana adanya bayi tabung, ya. Padahal mereka lupa bahwa itu antara sel telur manusia dan sperma manusia, ya. Kalau ini kan nyamuk dan bakteri, ya. Kemudian mereka mendengungkan hampir ke semua komunitas bahwa penelitian ini jelas-jelas menghasilkan penurunan angka DBD. Padahal tadi Profesor Michael menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penelitian ternyata ada fenomena yang aneh, terjadi justru lonjakan yang tidak pernah ada, lonjakan DBD, penyakit demam berdarah, yang belum pernah setinggi itu. Kemudian diadakan pelepasan nyamuk ini, maka terjadi penurunan. Sehingga orang sepintas bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini pasti karena keberhasilan dari program ini. Jadi kita harus cermat melihat ini. Kemudian didengungkan juga bahwa nyamuk Wolbachia ini aman, nggak usah takut. Tetapi kalau kita baca jurnal-jurnal itu sangat bertolak belakang. Nah, jadi pertentangan ini menurut saya tidak akan ada titik temu karena kita terpolarisasi, ya. Jadi ada dua kutub, sehingga saya pikir harus ada badan independen, bukan dari pihak saintis maupun yang ikut di dalam pemerintahan, yang bisa menjadi wasit gitu, yang bisa membenarkan atau bukan menyalahkan, menolak pihak-pihak yang berbeda pendapat ini. Jadi ini PR kita harus pikirkan bagaimana kita membuat suatu badan independen, siapa-siapa saja yang ada di situ, sehingga kita bisa, masyarakat bisa dicerahkan, masyarakat bisa percaya. Kalau sekarang ini kan yang badan itu yang kita inginkan itu kan dikendalikan oleh pihak luar, pihak ketiga, yang mempunyai kapital, mempunyai finansial, dan dia bisa melakukan penelitian, memberi dana dengan program-program yang menguntungkan mereka, ya, meskipun ini harus bisa dibuktikan, ya, tetapi ada indikasi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini
cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.